siapa pencipta manusia? Kita sebagai orang beriman mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mana gitu? Buktinya dari Quran. Karena di Quran itu yang menceritakan manusia tercipta dari apa, prosesnya bagaimana, berasal dari mana, sekarang hidup untuk apa, nanti pulang kemana. Yang bisa menceritakan begitu kan hanya yang menciptakan manusia gitu, Bang. Ya, pada saya saat mewawancarain Felix Xiao, ya Ustadz Felix Xiao, wah, yang nonton banyak banget dan banyak yang komen. Undang Donditan dong. Wah, siapa gue bilang Donditan? Saya 3 hari 4 hari, tapi banyak sekali musuh-musuh Donditan. Saya cari di YouTube. Ini orang gila juga. Gila juga. Dan Donditan udah sini. Terima kasih udah bergabung, Adina. Alhamdulillah bisa ketemu Raja Kuis. Saya panggilnya Kando deh berarti ya. Wah, Kando Helmi ini dulu tontonan saya waktu masih kecil. Gitu ya? Serius bener. Semua kuis saya tonton. Bang Helmi, Bang Tantowi ya. Oh gitu. Masya ya. Allah. Who wants to be? Hah? Who wants to be a millionaire? Who wants to be a millionaire. Wah, keren bener itu ya. Selalu menarik dengan pakaian selalu otomotif, Ducati lah, apalah. Ini fenomena apa gitu ya kan. Dan perbandingan agamanya. Dulu saya sempat menikmatin Zakir Naik. Oke. Jadi suatu hari saya kalau nggak salah umroh. Ketemu? Bukan, waktu di bis itu diputerin Zakir Naik. Ini orang siapa gitu. Gila ya, hafal ayat sekian, ayat sekian. Oh, kalau dia perbandingan agamanya. Perbandingan agamanya luar biasa. Ya, ternyata di Indonesia ada juga gitu ya. Kalau saya nggak sampai yang kayak beliau. Beliau kan Hindu juga menguasai, Buddha juga menguasai, Kristen dan Islam apalagi. Tapi sempat mengidolakan Zakir Naik. Saya salah satu yang menjadi inspirasi saya untuk menjemput hidayah adalah beliau. Gitu. Sebelumnya adalah guru beliau. Siapa namanya? Almarhum Syekh Ahmed Didat. Ahmed Didat. Semua video almarhum Syekh Ahmed Didat saya tonton. Oke. Sudah habis, nggak ada yang ditonton lagi, beralih ke Dr. Zakir Naik. Semua video saya tonton habis. Sampai akhirnya beralih lagi ke kayak macam Syekh Yusuf Estes, Ustadz Noman Halikan, Ustadz Hussein Y, dan segala macam. Setelah saya masuk Islam, baru saya belajar Islam lebih banyak lagi dari ustadz-ustadz kita yang di Indonesia. Gitu, iya. Dan di hari ini kita tidak akan berdebat agama ya, kan agama kita sama gitu. Iya, sesama Muslim nggak boleh berdebat. Boleh berdebat untuk hal-hal yang positif gitu. Memang dulu agamanya apa? Dulu saya dari Kristen. Kristen, oke. Keluarga seluruh Kristen? Protestan, semuanya. Protestan? Iya. Oke. Terus apa yang membuat akhirnya Dondi memutuskan untuk masuk Islam? Ceritanya sih mungkin biasa aja ya, ya. Jadi awalnya tuh karena memang dari kecil saya sudah memang menjadi anak gereja gitu. Dari kecil udah dibawa gereja gitu lah ya. Yang di ini mana? Nusa Kambangan ya? Iya, ini Cilacap. Cilacap, oke. Tapi bukan di penjaranya bukan? ada selatnya gitu. Oke. Terus? Jadi dari kecil memang sama nenek saya tuh, sama mama saya tuh saya udah dijadikan anak gereja dari kecil. Sampai udah dibaptis, remaja, aktif segala macam. Jadi kita tumbuh dan besar memang di gereja. Di lingkungan gereja? Di lingkungan gereja. Gereja udah seperti rumah kedua saya lah gitu. Jadi saya tumbuh besar di gereja sampai akhirnya keluarga saya hijrah ke Jakarta. Oke. Ya masih meneruskan gerejanya. Sampai saya berumah tangga, sampai punya anak segala macam itu masih gereja semua. Terakhir tuh kira-kira 2007 lah ya. Tiba-tiba ayah saya masuk Islam. Ayah saya duluan. Oke. Masuk Islam. Ya memang waktu itu ayah pisah sama mami ya. Tapi saya ngeliatnya ayah saya tuh gimana ceritanya gitu ya. Seumur hidupnya istilahnya dari kalangan Tionghoa. Tionghoa kan memang ya kalau nggak Konghucu Buddha. Ya. Tapi kan akhirnya banyak dari keluarga Tionghoa memang mengikuti agama penjajah kita dulu. Nasrani. Masuk ke dalam Kristen. Kok tiba-tiba bisa masuk Islam gitu? Umur berapa ya masuk Islam? Waktu itu sudah sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 50-an kali ya. Oke. Nah, saya mikir, loh, kok bisa ya? Dari Konghucu, Kristen, bahkan sudah bisa khotbah di persekutuan lah ya. Tiba-tiba masuk Islam. Tapi saya amati, oke, mungkin ini karena pergaulan ya. Tapi dari kecil sebenarnya saya nggak punya impresi negatif tentang Islam. Benar. Karena saya juga tumbuh di kampung yang banyak Muslim. Banyak Muslim. Di Cilacap. Gitu ya. Jadi saya hanya berpikir begini, kan kita juga sudah sering baca kitab kita gitu kan, Bible kan.
Jadi yang saya ketahui waktu itu, Islam dan Kristen itu hanya seperti dua orang anak, beda emak satu bapak gitu lah. Ya kan kita juga mengetahui di dalam kitab kita ada nama Ishak, ada nama Ismail gitu kan. Ada Abraham bapaknya dari dua istri yang berbeda, Sarah dan Hagar gitulah. Jadi saya hanya berpikir Kristen itu dari Ishak, Islam itu dari Ismail. Kita menyembah Tuhan yang sama gitu. Ya, impresi saya begitu dari kecil gitu sampai remaja sampai dewasa. Tapi belakangan ternyata kan Islam banyak di fitnah di media. Di Indonesia kita juga bisa melihat lah ya, media-media memang banyak juga yang waktu itu mendiskreditkan Islam. Di luar apalagi. Sampai akhirnya kita mendengar istilah Islamofobia. Ya. Betul kan? Kan nggak ada Kristenfobia kan nggak ada. Nggak ada. Adanya Islamofobia kan. Nah waktu itu saya jadi mulai berpikir apa benar Islam begini gitu ya. Semenakutkan itu. Ya, jadi kan apalagi dulu waktu peristiwa WTC lah. Ya, 9/11. Gimana coba? Saya waktu itu ingat ketika saya mendarat di bandara lama yang di Bangkok, TV memperlihatkan gedung WTC sedang ditabrak pesawat. Udah gitu yang disebut-sebut adalah Islam semua gitu. Jadi yang tadinya saya nggak punya impresi negatif, saya jadi bertanya-tanya apa benar Islam begini gitu. Akhirnya ketika 2002 saat itu WTC masih belum Islam? Belum, jauh. WTC kan 2001 kalau saya. Nah, papa saya aja masuk kurang lebih 2007. Nah, 2012 saya baru qadarullah melihat videonya almarhum Syekh Ahmad Didat itu. Nah, dari situ sebagai Kristen gitu ya, nonton videonya dai gitu. Yang ngomongin Bible saya gitu. Kan panas dong. Nah, ketika dia banyak ngomong Bible tuh begini dan juga banyak kontradiksi, kemudian banyak ayat yang tidak otentik, kemudian juga sangat-sangat diragukan bahwa itu adalah firman Tuhan. Ya walaupun masih ada gitu sisa-sisanya. Saya jadi nontonnya sambil buka Bible, Bang. Saya dulu udah familiar banget dengan kitab gitu kan. Jadi begitu dia sebut kitab ini pasal sekian, ayat sekian, saya cepat bukanya. Sampai meja kerja saya tuh penuh dengan catatan-catatan kertas yang post-it itu. Yang bisa lepas tempel. Post-it yang kuning ya? Yang kuning itu. Meja kerja saya dulu penuh dengan catatan itu. Lama-lama saya pikir, kayaknya kok benar juga apa yang dia ngomong gitu. Jadi akhirnya saya riset mandiri lah. Riset mandiri, cari tahu apa benar yang dia ngomong gitu. Dan saya ternyata dapat jawabannya dari kalangan Kristen, bukan dari kalangan mana-mana. Oh, ternyata begini ya. Akhirnya saya dapat buktinya dari kalangan Kristen juga. Loh, kalau sebuah kitab suci, di dalamnya ada kontradiksi, kemudian di dalamnya juga ada ayat yang tidak otentik. Tidak otentik ini artinya tidak asli. Artinya itu ayat bisa berupa tambahan atau sisipan. Bagaimana bisa disebut kitab suci gitu. Nah, dari situ saya berpikir, kalau gitu kitab saya nggak bisa disebut kitab suci dong gitu kan. Akhirnya saya mencarilah alternatif. Ada agama Judaisme, ada Islam. Nah, kalau Islam kan saya sudah familiar karena saya dari kecil tumbuh besar di kampung Islam gitu lah. Ada Hindu, ada Buddha. Ya akhirnya dari semua istilahnya garis besarnya yang saya pelajarin, kalau Kristen kan gelar daripada yang dituhankan, gelar dari Yesus gitu, dari Kristus gitu kan. Kalau Judaism kan dari kata Yehuda, nama dari anak keempat Nabi Yakub. Hindu nama tempat daripada timbulnya agama itu. Buddha gelar daripada Siddhartha Gautama, gitu kan. Konghucu nama nabinya. Giliran Islam bukan nama nabi, bukan gelar, bukan nama tempat. Ini adalah artinya berserah diri gitu. Wih, kok ada agama artinya berserah diri gitu. Berarti apa jangan-jangan ini agama yang diturunkan sama yang menciptakan langit dan bumi gitu. Saya perdalaman di Islam, Bang. Ketika saya dalami di Islam, ketika masuk ke dalam kitab sucinya, kan pondasi daripada sebuah agama kan kitab suci. Pondasi ini kan. Nabi boleh hidup sekian puluh tahun, ketika nabinya sudah wafat, yang ditinggalkan kan kitabnya. Kitab ini yang bisa dipelajari oleh pengikut berpuluh-puluh generasi gitulah. Jadi dari kitab suci itu saya pelajarin, ternyata di dalam Quran kok banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, kok baru confirm baru zaman sekarang gitu. Dari mana ceritanya? Seorang yang katanya Nabi ini ummi, tidak pandai baca tulis, bisa menyebutkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sains,
yang ternyata dikonfirm oleh sains zaman sekarang gitu. Nggak make sense kan gitu. Berarti ini nggak mungkin karangan manusia gitu. Ini pasti karangan yang menciptakan manusia, langit dan bumi gitu. Dari situ saya mulai korek-korek, Bang. Kurang lebih ada 1000 ayat yang berbicara tentang sains dalam Quran. Kurang lebih 80%-nya sudah terkonfirmasi gitu. Kebenarannya. Okay. Yang 20% belum, Bang. Belum masih ada? Hah? Masih ada ya? Masih yang ada. Belum terkonfirmasi. Masih ada yang belum terkonfirmasi. Termasuk mengenai Isra Mi'raj. Itu belum bisa dijelaskan oleh sains secara detail gitu lah. Sekarang mungkin kita hanya mempelajari apa sih kalau sains yang baru, yang paling mutakhir apa sih paling baru kuantum mekanik lah, ya, baru teleport mungkin lah. Tapi kalau bicara perpindahan dari satu kota ke kota lain, apalagi dari bumi sampai ke Sidratul Muntaha, sains belum nyampe ke situ. Bukan teleport juga itu? Iya kan teleport juga, tapi kan sains belum bisa. Kalau dari satu tempat di bumi sama-sama di bumi mungkin itu baru sampai di situ lah. Ada percobaan kereta yang tidak pakai rel seperti konvensional, tetapi dia menggunakan lorong yang kayak semacam wire magnet. Itu kecepatannya bisa cepat sekali. Yang maglev ya. Betul. Magnetic levitation, oke. Nah, itu udah teleport lah ya. Tapi masih di dalam bumi gitu. Nah, ini kalau dari bumi ke luar angkasa, sains belum bisa menjelaskan. Paling-paling yang bisa bukan mendekati ya, not even close lah. Kecepatan cahaya kurang lebih 299.000 sekian kilometer per detik. Ya, per detik. Ya, itu pun juga mungkin belum bisa lah menjelaskan istilahnya bagaimana jasad manusia bisa sampai dipindahkan dari bumi ke luar angkasa, bahkan sampai di atas langit ke-7, pulang lagi dalam waktu semalam gitu. Sains belum nyampe. Mungkin 10 tahun lagi mungkin baru bisa jelaskan. Mungkin 100 tahun lagi, mungkin 1000 tahun lagi juga wallahu alam. Jadi saya melihat gila ya. Emang di Bible nggak ada Dan? Nggak ada. Kalau di Bible ada begini, Bang. Yang disebut dengan Paulus. Paulus yang kita tahu bahwa dialah pendiri daripada agama Kristen. Dia mengaku mengenal seorang Kristen katanya. Yang dia maksud adalah diri dia sendiri yang mengaku sudah sampai langit ketiga. Ada. Itu berarti Mi'raj gitu ya. Ya, kalau kita mau bandingkan dengan Mi'raj kecil lah. Mi'raj kecil lah, baru langit ketiga. Kalau Nabi kita kan sudah sampai Sidratul Muntaha gitu lah. Ya, bedanya di situ. Jadi pada waktu itu saya mikir, gimana ya ceritanya? Sebuah kitab yang ditulis kira-kira hampir 1500 tahun yang lalu, di mana orang-orang pada saat itu boro-boro gitu ya, tahu sains gitu lah. Tapi kok bisa ada ayat-ayat yang akhirnya kok bisa dikonfirmasi zaman sekarang gitu? Dari mana ceritanya? Dari mana seorang yang dibilang umi, tidak pandai baca tulis, bisa mengatakan hal-hal yang demikian? Orang-orang pada saat mendengar ayat itu juga pada saat itu juga pasti pada nggak tahu maksudnya apa gitu. Kami menurunkan besi untuk bermanfaat bagi manusia. Besi turun dari mana, Bang? Ternyata NASA aja sekarang bisa ngomong bahwa besi yang ada di permukaan bumi itu tidak berasal dari bumi, tapi turun dari angkasa luar, dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk gitu. Dari mana Nabi kita bisa berkata begitu? Dan itu sudah dikonfirmasi oleh ilmuwan-ilmuwan yang di luar Islam. Bahkan seorang profesor, namanya Profesor Keith Elmore. Dia spesialisasinya di bidang embriologi. Bukunya dia dipakai di seluruh perguruan tinggi untuk embriologi. Embriologi. Jadi dia meneliti embriologi, perkembangan embrio, usia sekian, sampai dia bisa menulis buku karena dia menggunakan mikroskop. Tanpa mikroskop kan dia nggak mungkin nulis begitu. Tapi ternyata Quran sudah menjelaskan. Akhirnya dia sampai ke Arab Saudi, bikin konferensi pers. Seorang anak pendeta Presbyterian berani ngomong bahwa Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad. Dia berani ngomong Quran ini adalah pasti berasal dari Sang Maha Pencipta. Walaupun dia nggak masuk Islam ya. Karena dia diajarkan Tuhan itu satu, kita semua sama, cuman beda cara beribadahnya aja. Gitu. Dari seorang profesor bisa sampai ngomong begitu. Gitu. Gimana, Bang? Kita manusia, kita sekarang hidup di zaman sains gitu lah. Hampir segala sesuatu didasarkan pada hukum sains. Kalau teori sains itu sudah berubah menjadi hukum,
buat manusia yang hidup zaman sekarang kan itu sudah menjadi kebenaran gitu. Hukum gravitasi lah misalnya. Ya. Kan kita sudah mempercayai bahwa memang di bumi ada gravitasi gitu. Ya. Setiap planet juga ada gravitasi. Isaac Newton ya. Tetapi kalau kita mau tadabbur misalnya, siapa yang ngatur mataharinya dikelilingi oleh planet-planet yang mana matahari ini punya gravitasi paling besar, dikelilingi planet-planet yang juga punya gravitasi ya. Yang mana matahari dan planet-planet ini mengelilingi alam semesta. Kok nggak tabrakan gitu? Kita sendiri yang sekarang sedang duduk diem begini, sebenarnya bumi ini sedang berputar. Ya. Kenapa kita nggak terpental gitu? Kok kita bisa jalan dengan santai, duduk dengan santai, minum teh gitu misalnya. Maksudnya saya mau minum gitu, Bang. Silakan. Oke, sementara Dondi minum. Jadi fakta-fakta sains di Quran itu yang membuat seorang Donditan jatuh cinta kepada Islam. Iya, karena kita sebagai orang yang diberikan akal untuk berpikir. Saya berpikir maka saya ada. Nah, jadi kalau kita diberi akal, menilai sesuatu, kan kita harus menggunakan akal dulu. Setiap manusia kan pasti begitu, Bang. Ya kan? Jadi mau nggak mau kan saya harus saya nggak bisa menolak gitu. Kalau namanya sains sudah mengkonfirmasi sesuatu, yang mana ini ditulis ribuan tahun yang lalu, berarti kan nggak mungkin ini berasal dari manusia zaman itu. Ini pasti berasal dari yang menciptakan manusia gitu. Nah, juga kalau misalnya kita pakai rumus terbalik misalnya, siapa pencipta manusia? Kita sebagai orang beriman mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya mana gitu? Buktinya dari Quran. Karena di Quran itu yang menceritakan manusia tercipta dari apa, prosesnya bagaimana, berasal dari mana, sekarang hidup untuk apa, nanti pulang kemana. Yang bisa menceritakan begitu kan hanya yang menciptakan manusia gitu, Bang. Contoh kita beli barang elektronik. Di kardusnya kan pasti ada owner's book atau manual's book. Ya, karena yang menciptakan dia bisa menulis apa saja tentang produk ini gitu. Betul. Nah, seperti itulah. Quran seperti owner's manual book gitu, Bang. Buat saya pada waktu itu gitu. Bagaimana seorang produsen TV bisa menulis owner's book kalau dia tidak tahu cara kerjanya, harus di temperatur berapa, elektroniknya, listriknya di berapa hertz atau voltasenya berapa, kalau bukan dia menciptakan gitu. Terus kalau ada troubleshooting bagaimana gitu. Nah, di Quran juga ada troubleshooting buat kita gitu. Nah, jadi apakah kita mau menolak sesuatu yang sudah jelas gitu loh? Suatu kebenaran. Ya, apa yang mau dibantah gitu dari Quran. Dan dia akhirnya jadi mualaf 2007, 2008? 2014. 2014? Oh, baru ya? 10 tahun udah lama, Bang. 10 tahun. Jangan sebut saya mualaf lagi lah, Bang. Gitu ya? Mantan kafir aja. Mantan kafir. Mendingan saya disebut mantan kafir kan, daripada mantan muslim. Jadi yang mau Islam kan siapa, Don? Waktu itu saya bersahadat di sebuah panti asuhan, Bang. Di Cilacap? Enggak, di Jakarta. Sudah di Jakarta. Lucunya pada waktu itu saya datang, saya menghadap ke Pak Ustadz saya mau masuk Islam. Oh ya, dia nggak tanya kenapa masuk Islam, cuma dia bilang, Pak Dondi, sekarang pulang dulu. Waktu itu saya datang udah cukup malam. Pak Dondi pulang dulu. Besok pagi sebelum subuh Pak Dondi mandi junub katanya gitu. Niatnya begini-begini. Jam 6 pagi baru datang sini. Ngerinya saya ikutin aja. Ngeri pasti belum bersih dia. Tapi ternyata belakangan ketika saya udah pelajari Islam lebih banyak dengan berbagai macam pendapat daripada ulamanya, saya mikir waktu itu kalau saya datang, terus saya disuruh pulang. Sebelum saya datang paginya, kalau malam itu saya mati gimana? Kan niatnya udah dicatat tapi. Niatnya ya. Luar biasa. Sebenarnya tidak harus mandi junub dulu. Itu hanya pendapat sebagian ulama. Ya. Kapan saja seseorang di luar Islam, dia mau bersahadat, dia bisa langsung bersahadat. Tapi alangkah baiknya, ya kan? Iya. Di Inggris kan, Bang Elmu udah pernah di sana kan? Ada sebuah taman, Bang. Namanya Taman Hyde Park. Ya kan? Hyde Park ya. Ada speaker's corner kan di situ kan? Di sudutnya ada sebuah tempat disebut speaker's corner. Tempat orang boleh bicara apa aja. Dan mereka berdebat banyak tentang agama. Sekarang yang banyak berdebat di situ yang adalah dari pihak Kristen dan Islam. Saya kira-kira tahun 2018 ketika saya muter-muter di daerah Sumsel, saya menerjemahkan banyak video debat
antara umat Islam dan Kristen di Speaker Corner Inggris itu, Bang. Oh, saya nggak lihat kemarin lewat iPad ya. Wah, kalau ke sana saya harus mampir ke sana tuh. Jadi apa namanya? Perdebatan itu mereka bebas ngomong apa saja. Bahkan orang-orang mau menghina ratunya aja nggak ditangkap, asal nggak berantem misalnya. Ya. Ketika saya menerjemahkan di situ, saya baru juga banyak mendapatkan ilmu lah ya, gitu ya. Mereka bisa bicara apa saja, dan yang bicara juga bukan orang sembarangan. Ada sejarawan, ada teolog, macam-macam. Bahkan sampai ada rabi Yahudi pun turun ke situ. Ya. Nah, mereka bicara tentang agama bebas. Dari situ saya banyak inilah ya, inspirasi. Kurang lebih 2 tahun saya menerjemahkan kira-kira 100 video debat di sana. Jadi saya banyak wawasan di sana. Akhirnya baru saya bergabung dengan sebuah yayasan pembina mualaf, Bang. Tahun 2020. Yayasan pembina mualaf ini di Surabaya pusatnya. Namanya Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. At-Tauhid. Nah, yayasan ini ternyata juga menempuh jalur perang pemikiran gitu. Jadi ya istilahnya dialog atau debat gitulah. Yang diperdebatkan ya masalah perbandingan agama tentang Kristen dan Islam. Selain daripada yayasan ini membina para mualaf, kita juga melakukan perang pemikiran. Kok bisa dong hampir hafal seluruh Bible ya, seluruh Injil ya? Enggak seluruh Bible. Enggak ada yang bisa hafal Bible. Meskipun pendeta nggak bisa hafal. Nggak ada yang bisa hafal. Ya, yang saya ketahui adalah saya tidak perlu menghafal satu Bible. Tetapi saya harus tahu inti-intinya aja. Konteksnya. Konteksnya. Karena ternyata gini Bang Helmi, ini mohon maaf ya, saya bukan. Setelah dipelajarin, ternyata Bible-nya saudara kita yang Kristen, itu kan ada 2 bagian Bang. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Yang perjanjian lama ini ternyata bukan punya Kristen. Yang perjanjian lama ini ternyata punya Yahudi. Nah, Yahudi sudah kurang lebih 5 abad sebelum ada Yesus, Bible-nya Yahudi sudah ada gitu. Nah, Bible-nya Yahudi ini yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, kemudian beredar sampai abad ke-4 Masehi, baru menjadi perjanjian lamanya Kristen. Ditambah dengan perjanjian barunya Kristen, itulah menjadi Bible-nya Kristen. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah perjanjian lama ini yang dipakai oleh Kristen, itu dipahami dan ditafsir oleh Kristen secara berbeda dengan pemahaman dan tafsirnya orang Yahudi. Tentang apanya? Tentang konsep ketuhanannya, tentang konsep Mesiasnya, tentang konsep keselamatannya. Gitu Bang. Jadi apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi di dalam kitab mereka yang namanya Tanakh, ketika sudah berubah menjadi kitab Septuaginta dalam bahasa Yunani, kemudian berubah menjadi perjanjian lamanya orang Kristen, konsep ketuhanannya sudah berbeda dengan perjanjian barunya gitu. Konsep keselamatannya juga sudah berbeda. Konsep peribadatannya juga sudah berbeda. Karena orang Kristen ini sesuai dengan apa yang teks di dalam perjanjian baru, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh tokoh yang bernama Paulus, itu sudah berubah. Karena menurut Paulus, hukum Taurat yang ada di dalam perjanjian lama itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Otomatis orang-orang yang percaya dengan kematian Yesus di atas kayu salib itu sudah tidak harus hidup di bawah hukum Taurat gitu. Sedangkan orang-orang Yahudi yang mempunyai kitab Tanakh ini, mereka tetap hidup di bawah hukum Taurat. Gitu. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya juga pure monoteisme. Tetapi ketika masuk ke dalam perjanjian baru, nggak bisa dikatakan pure monoteisme gitu. Karena selalu, Tuhannya Esa, Maha Esa, tapi selalu ada tapinya gitu. Tapinya bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Nah, kan itu klaimnya Kristen kan? Bahwa Kristen kan selalu bilang, Tuhan kami juga Maha Esa, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Trinitas. Sedangkan kalau di dalam Yahudi, di dalam kitab mereka, itu jelas-jelas Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak akan berubah. Nggak ada bedanya dengan lam yalid walam yulad, gitu Pak. Dan juga di dalam Yahudi, konsep keselamatannya tidak ada orang yang bisa menanggung dosa orang lain, gitu. Seorang anak tidak menanggung kesalahan ayahnya, seorang ayah tidak menanggung kesalahan anaknya.
Ya. Berarti kan tidak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa yang lain gitu. Tetapi ketika bergeser ke perjanjian baru, Tuhan yang tidak bisa Tuhan yang bukan manusia itu, Tuhan yang bukan anak manusia itu, Tuhan yang tidak bisa berubah itu bisa berubah menjadi Yesus gitu. Sudah ada perubahan, sudah ada perbedaan gitu. Konsep keselamatannya di dalam Yahudi bilang apa? Mau selamat bertobat, karena tidak ada orang yang bisa menanggung kesalahan orang lain gitu. Mau selamat bertobat, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, dari depan mata Tuhan maksudnya. Belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat, kendalikan orang kejam, upayakan perjuangkan hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Kalau bertobat seperti itu, jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya kan dosa yang maksimal jadi minimal, Bang. Dihapuskan. Berarti kan nggak ada yang perlu mati di atas kayu salib gitu. Konsep ini ketika masuk dalam perjanjian baru, bilangnya berubah gini. Kalau kamu tidak percaya Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu tidak akan selamat. Bedanya di situ. Nah, perbedaan-perbedaan itu juga yang akhirnya juga membuat saya, ternyata kalau kita tahu sejarah kitab sendiri, perbedaan konsep antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ya bagaimana ya? Bagaimana kita bisa menyebut bahwa ini sebagai kitab suci yang murni monoteis gitu. Dan ini diakui sebenarnya oleh Bapak Gereja juga, Bang. Di abad keempat malah. Oleh seorang santo namanya Santo Gregory Nyssa, yang mana dia bisa menyimpulkan bahwa monoteismenya Yahudi atau Yudaisme digabungkan dengan politeismenya Kristen. Digabungkan gini. Jadi seolah-olah kayak semacam penyatuan konsesi gitulah. Nah, jadi monoteis digabung dengan politeis. Jadi apa? Monopoli berarti. Kalau waktu Dondi masuk Islam, keluarga gimana? Selain bapak udah ya masuk Islam? Ya, waktu saya masuk Islam kan saya pikir, keluarga saya nanti mau banyak nanya saya nih. Tapi kan pada waktu itu saya harus sudah bisa mandiri. Dijawab dong. Ya, tapi pada waktu itu kan saya sudah mandiri, Bang. Ya sudah berkeluarga lah ya. Jadi kan saya harus paling tidak menyiapkan jawaban kalau saya ditanya sama keluarga besar saya gitu. Urusin jawaban udah ya sudah mempelajari kan sebelumnya. Ternyata yang nanya cuman kakak perempuan saya, Bang. Ya namanya kakak beradik ya. Biasa. Berapa saudara? Tiga. Saya nomor 2. Kakak perempuan saya nanya ya biasa gini. Lu ngapain masuk Islam gitu kan? Saya jawabnya gini. Gua mengikuti Yesus. Kaget ya. Karena selama ini memang kebanyakan orang-orang Kristen mengaku sebagai pengikut Yesus. Tetapi ternyata yang diikuti adalah Paulus. Saya bilang, enggak, selama ini kita nggak ikut Yesus. Selama ini kita ikut Paulus sama. Loh gimana ceritanya? Nah, saya kasih lah ayat-ayatnya. Ya, dia nggak bisa jawab, ya ini sudah masing-masing. Udah cuma itu aja ternyata. Saya udah belajar sekian banyak nih untuk siapin jawaban. Ternyata yang nanya cuma begitu aja. Keterusan. Jadi keterusan gitu. Nah, ketika saya bergabung dengan Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid itu ya, alhamdulillah jadi pengetahuan saya tersalurkan gitu lah, Bang. Berapa Injil yang udah dibaca atau kalau dipelajarin? Saya lihat Anda berdebat gitu ya. Wah, lihat ini keluarin buku nih, lihat di sini. Wah, pulang ke Dondi gila juga nih. Gini, Bang. Setelah saya belajar Islam, ternyata saya harus merubah sebutan kitab saya yang dulu. Kalau dulu sebagai Kristen saya menyebut kitab saya ini Alkitab atau Injil gitu kan. Ternyata ketika kita sudah di dalam Islam, saya sudah di dalam Islam, saya mengetahui Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran, setelah saya pelajarin, ternyata itu bukan Bible-nya Yahudi dan bukan Bible-nya Kristen. Ya, itu menurut pendapat saya. Kenapa? Karena Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju, Bang? Ya. Jadi kalau begitu, wahyu bentuknya seperti apa sih? Wahyu adalah pesan atau pengetahuan yang langsung diterima oleh sang nabi lah ya. Langsung masuk dalam kolbu nabi. Nabi memberitahukan kepada umatnya, itulah adalah wahyu yang disampaikan kepada umatnya. Ya kan? Nah ketika nabi itu sudah nggak ada, wahyunya kemana? Yang ikut bersama nabinya berarti kan? Saya juga sudah mempelajari bagaimana Bible-nya Yahudi tersusun, kapan disusun, oleh siapa? Oleh kelompok-kelompok yang
berasal dari mazhab-mazhab yang ada di dalam Bani Israel ketika mereka dibuang ke Babilonia. Itu mulai saat tersusunnya kitab Yahudi itu di situ gitu. Nah, finalnya baru tersusun di abad ke-5, kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Nabi Musa alaihissalam yang kita kenal dalam Islam, ya, di dalam Yahudi kan juga ada. Apakah Nabi Musa yang menulis kitab Taurat? Apakah Nabi Daud yang menulis kitab Zabur? Apakah Nabi Isa yang menulis kitab Injil? Ternyata bukan semua, Bang. Jadi, setelah itu saya mengambil kesimpulan bahwa saya tidak boleh menyebut kitab saya yang lama yang dulu itu ya, sebagai Alkitab atau sebagai Injil. Karena beda. Ya, mereka memang menulis di kitabnya Alkitab atau Injil gitu. Ya. Tetapi kita sebagai orang Islam yang paham, kita tidak boleh sebut kitab itu Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita juga disebut Alkitab. Disebut Al-Quran. Al-Quran kita juga disebut sebagai Alkitab. Ya. Kemudian yang kedua yang Injil. Injil adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Nah sekarang kalau yang dimaksud oleh Bible-nya orang Kristen yang disebut dengan Injil itu kan ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. 4 ini, apakah ini wahyu yang diterima oleh Nabi Isa? Mungkin masih ada 1-2%-nya lah ya. Tetapi secara overall ini ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan Yesus. Yang ngomong siapa? Ahli-ahli perjanjian baru sendiri malah. Dari kalangan Kristen. Nah, karena keempat-empatnya ini semuanya anonim. Tidak ada nama penulisnya. Gitu. Bagaimana bisa disebut ini sebagai wahyu yang diterima oleh Nabi Isa atau Yesus? Sedangkan kalau di Quran, kita mempelajari dalam tradisi Islam, setiap ayat Quran yang turun melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW dituliskan oleh para sahabat di depan Nabi. Di depan Nabi kan? Kalau ada salah ngomong, salah ucap juga dikoreksi sama Nabi. Kalau 4 gospel ini, Bang, ditulis ini kira-kira sudah 30 sampai 35 tahun setelah Yesus nggak ada. Bagaimana bisa dibilang ini wahyu yang diterima oleh Yesus gitu maksudnya. Jadi pemahamannya kita jangan sebut lagi kitab itu sebagai Alkitab atau Injil. Karena itu bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Gitu, Bang. Lagi pula di dalam Quran sendiri kan juga disebutkan di surat Al-A'raf kalau nggak salah ayat 157, mereka beriman kepada Rasul yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Itu buta huruf ya? Tidak pandai baca tulis. Tidak baca tulis. Tidak pandai lah ya. Nah, sedangkan kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen, apakah ada nama Nabi Muhammad SAW? Kan tidak ada. Kita tidak tahu ya, apakah sudah disamarkan, apakah sudah dihapus, ataukah sudah dirubah, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita pun ngecek di dalam teks aslinya, yang mana kitabnya yang mana dalam kitabnya Yahudi dalam bahasa Ibrani, ataupun yang dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, itu kita tidak bisa klaim 100% bahwa ini adalah nubuat untuk Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau bicara indikasi masih ada gitu, Bang. Indikasi aja. Tapi kalau kita klaim nanti dulu lah gitu. Karena apa? Saya juga berpikiran gini. Yang berhak menafsirkan Quran siapa? Ya ahli-ahli tafsir Islam dong. Yang berhak menafsirkan kitabnya orang Yahudi siapa? Ya ulama-ulamanya Yahudi gitu. Yang berhak menafsirkan kitab Perjanjian Baru punya orang Kristen siapa? Ya ulamanya orang Kristen. Jadi kan masing-masing sudah punya pagar nih. Ya kan? Kita punya pagar sendiri, kitab mereka juga punya pagar-pagar sendiri. Kita juga tidak mau mereka lompat pagar ke dalam Quran. Kan? Makanya kita juga tidak boleh lompat pagar ke tafsir mereka gitu, Bang. Gitu. Tapi kalau hanya bicara indikasi, boleh. Dari mana? Dari sisi linguistik, dari sisi konteks, dari sisi sejarah. Ini hanya pembicaraan tentang indikasi, Bang. Kita sendiri nggak boleh klaim 100%. Jadi ada indikasinya. Ya, indikasinya masih ada. Gitu. Apa yang mendasari akhirnya Dondi kemudian dikenal? Saya nonton di YouTube ya. Melakukan diskusi ya. Kadang-kadang mungkin debat agak cukup keras juga ya, dengan pendeta, dengan penganut agama. Saya nggak pernah keras sama pendeta. Santai-santai aja, bisa bercanda-bercanda. Habis debat ya walaupun mereka mungkin ngomongnya keras, tapi setelah debat kita masih bisa ngopi bareng, makan bareng, ngobrol santai, nggak ada masalah. Dan itu oke menurut seorang Dondi? Diskusi? Kenapa, Bang? Karena di dalam Quran kita diperintahkan apa?
janganlah kamu berdebat kecuali dengan cara yang paling baik. Bagaimana cara yang paling baik? Ya harus begitu. Kita menyediakan tempatnya, kalau kita yang mengundang ya, kita yang menyediakan tempatnya, kita memberikan... Ini ada yang ngundang tapi nggak mau kasih tempat ya? Ada, tuh. Belum lama tuh kemarin. Terus. Kita harus menyediakan tempat yang baik, ya, akomodasi yang baik, makanan yang baik. Jadi tempat yang bermartabat gitulah. Kita juga berbicara dengan mereka juga tidak boleh menghina lawan bicara kita. Kita tidak boleh ad hominem. Dan kita di dalam Quran juga dilarang untuk Untuk menghina sesembahan mereka. Ya kan? Setuju. Kita harus saling menghormati. Betul, karena kalau kita menghina sesembahan mereka, nanti mereka juga akan menghina Allah Subhanahu Wa Taala tanpa pengetahuan gitu. Itu yang kita harus ikutin, itu batasan di dalam Quran begitu. Maka itulah kita kalau berdebat bukan berarti kita cari musuh, bukan. Kita bertukar pikiran nih, bertukar argumen, tapi harus secara ilmiah. Maksudnya ilmiah gimana? Ada dokumennya, ada buktinya. Nggak boleh cuma asumsi berangan-angan gitu ya. Nah gitu. Jadi ketika saya bisa membukakan ayat-ayat di dalam kitab mereka sendiri, nah silakan bantah gitu loh. Yang berkontradiksi misalnya, atau yang tidak otentik misalnya. Sampai akhirnya pernah saya berdebat dengan seorang pendeta. Saya bisa akhirnya membuat dia mengaku bahwa kitab dia bukan kitab suci. Saya bisa membuat dia mengaku bahwa di dalam kitab dia ada sebuah kitab yang tidak diketahui siapa penulisnya. Saya bisa membuat dia mengaku bahwa ada sebuah ayat di dalam kitab dia yang bukan firman Tuhan gitu. Kemampuan debatnya seorang Dondi itu dari mana sih belajarnya? Saya nggak tahu ya, mungkin saya nggak belajar. Kalau punya pengetahuan iyalah satu hal, one thing ya. Tapi hal kedua kan menyampaikan, apalagi diskusi ya, menghadapi juga orang yang juga pinter-pinter, menguasai kepercayaannya, agamanya nggak gampang menurut saya. Kalau saya nggak belajar teknik debat secara khusus nggak, Bang. Tetapi orang berdebat kan punya gaya masing-masing ya. Ada yang punya gaya retorika gitu. Orang tidak perlu menjawab, dia sendiri yang menjawab karena retorikanya bagus. Itu dari kalangan mana aja bisa begitu. Tapi kalau saya selalu ingin... Dondi kan nggak begitu kan? Enggak, saya bukan retorika. Saya nggak mau retorika. Saya slow aja gue lihat ya. Slow aja, tetapi... Lihat ini, ambil kitab ini gitu-gitu ya. Iya, betul. Ada berapa kitab? Lumayan banyak. Kalau saya bawa semua 2 koper nggak cukup, Bang. 60 lebih? Lebih. Sampai ada kitab tafsirnya juga. Jadi kalau teman-teman debater Islam saya yang lain, kadang-kadang setelah mereka mengamati debat saya tuh kadang mereka ngomong begini, Dondi ini kalau debat itu seperti orang menggiring orang sampai ke pinggir jurang, habis pinggir jurang baru jorokin gitu. Mungkin ya seperti itu ya. Karena saya memang tidak mau langsung to the point. Saya ingin membangun ingin menggugah atau mengajak mereka berpikir dari sebuah isu yang ada latar belakangnya gitu. Jadi jangan hanya orang tahu endingnya, mereka harus tahu dari ujungnya gitu loh. Jadi supaya saya minta yang menonton juga paham global konteksnya gitu. Kan ada orang yang memperdebatkan satu ayat, tetapi mereka tidak menjelaskan asal usulnya, latar belakangnya, perspektifnya, konteksnya gitu. Itu saya nggak mau gitu. Saya juga pengen kalau saya debat, yang nonton juga paham gitu maksud saya gitu. Sekarang punya channel sendiri ya? Punya, alhamdulillah. Apa namanya? Donditan. Udah langsung Donditan aja. Udah berapa subscriber? Sekarang mungkin kurang lebih berapa ya? Hampir 700.000 kayaknya. Banyak ya? Alhamdulillah. Udah berapa lama bikin? Saya aktif di YouTube-nya tuh baru di 2021, Bang. Cukup bagus lah. Jauh lah sama Raja Kuis lah. Enggak lah, saya yang 3 minggu dapat silver button lah. Rezeki gua. Kalau saya penuh perjuangan gitu lah ya. Dulu karena saya dizolimin orang gitu. Oh gitu ya? Orang Indonesia kan suka orang yang dizolimin kan. Gitu, baru kena pecat bikin, wah nonton banyak. Oke. Main empati gitu ya. Iya. Kan ada menang pilkada, menang apa gara-gara dizolimin kan. Oh gitu ya. Dulu. Iya. Jadi menarik banget ya perjalanan hidupnya. Kalau Dondi merasa nggak jadi, kalau saya panggil Ustadz keberatan? Oh jangan. Saya nggak mau disebut Ustadz. Jangan. Tapi saya lihat, kenapa? Buat saya Ustadz itu lebih tinggi lah, jauh lebih tinggi dari saya lah. Jadi kalau saya ini hanya seorang apologet. Apa itu? Apologetika itu adalah kegiatan membela keyakinannya. Jadi apologet itu orangnya gitu. Orang yang membela keyakinannya, apologet gitu.
Apologet bisa apologet Kristen, bisa apologet Muslim gitu. Tapi saya lihat kemarin cukup banyak mengislamkan orang ya, mensyahadatkan. Alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini hampir tiap hari saya terima tamu, Bang. Hampir tiap hari. Ada yang dari Muslim, juga banyak yang dari kalangan Kristen. Dan alhamdulillahnya yang dari kalangan Kristen juga banyak dari kalangan anak mudanya. Gitu. Ya, saya lihat di YouTube-nya. Ya, mereka juga punya apa ya, curiosity gitulah. Penasaran gitu, bagaimana dengan kitab mereka sendiri gitu. Bahkan ada seorang perempuan dari Jawa Tengah minta izin datang ke tempat saya hanya untuk foto Bible saya gitu. Cuman mau foto aja. Tujuannya? Dia ternyata foto untuk apa? Untuk dibuat karya tulis. Oh, terus? Dia bikin karya tulis sendiri, kurang lebih 35 halaman. Untuk apa? Untuk dikasih ke orang tuanya. Ya, supaya orang tuanya baca gitu. Dia Kristen? Dia Kristen. Dia dari keluarga Kristen, dia juga masih Kristen. Masih Kristen, datang ke tempat saya, foto-foto Bible, pulang gitu. Ya, setelah diskusi hanya nggak lama lah. Setelah itu dia sendiri yang berdiskusi dengan orang tuanya gitu, Pak. Dengan karya tulis dia gitu. Selama 2 bulan diskusi, akhirnya anak itu kembali lagi ke tempat saya, minta bersyahadat. Ya alhamdulillah, saya nggak pernah maksa, nggak pernah ngerayu atau ngajak-ngajak mereka masuk Islam, enggak. Saya hanya bicara berdasarkan barang bukti gitu. Ada juga yang datang diskusi 2 jam, syahadat ada. Ada yang sampai 4 jam, syahadat ada. Ada juga yang nggak syahadat, Bang. Nggak syahadat juga ada. Nggak masalah juga. Nggak masalah. Yang penting mereka puas gitu. Apa yang mereka tanya semua terjawab di dalam kitab mereka sendiri. Kenapa saya mengumpulkan banyak versi dari Bible? Karena saya ingin membuktikan kepada mereka ada perubahan apa aja dan ada perbedaan apa aja di dalam kitab mereka. Gitu loh. Yang tahun sekian ngomongnya begini, yang tahun sekian ngomongnya begini, yang tahun sekian ngomongnya begini. Saya bisa tunjukkan langsung di depan mata, bisa dipegang barangnya gitu. Dan ketahuan siapa menerbitkan gitu. Yang menerbitkan sama gitu. Satu badan gitu, satu lembaga. Tapi isinya bisa berbeda gitu. Lembaga apa lebih? Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab Indonesia. Ya. Dari kitab-kitab yang diterbitkan oleh lembaga yang sama, tapi tahunnya berbeda, isinya kata-kata bisa berbeda gitu. Itu yang saya tunjukkan kepada orang-orang yang datang. Nah silakan, saya nanyanya nggak susah-susah. Saya lihat satu episode tuh, dan mereka kaget ya. Saya nanyanya nggak susah, Bang. Saya cuma nanya yang salah yang mana gitu. Karena kan nggak mungkin dua-duanya benar gitu. Kalau saya nanya yang salah yang mana, kan mereka jawabnya juga bingung. Kalau sebut ini salah, nah berarti ini bukan kitab suci kan. Nah udah gitu aja. Pernah mendapatkan kesulitan nggak dari kegiatan apa tadi apologet? Apologet yang Don dilakukan? Kesulitan dalam arti apa? Ada orang yang nggak terima sampai. Oh ada. Yang nggak terima ada, yang ngancam ada, yang ngajak berantem ada. Gitu. Terus ya saya santai aja. Santai aja. Santai aja. Saya beranggapan bahwa kegiatan yang saya lakukan ini adalah masih di dalam rangka yayasan. Ya, ada yayasan yang menaungi saya. Dan saya juga istilahnya banyak berkonsultasi dengan ahli-ahli hukum misalnya. Apa yang saya katakan ini bagaimana bisa melanggar ini enggak gitu. Selama ada bukti dokumennya ya nggak bisa diapa-apain. Kalau mau komplain ya komplain yang menerbitkan buku gitu. Saya cuma menunjukkan di depan layar. Tolong fokus supaya orang yang nonton bisa baca gitu. Ya sudah, saya tunjukin aja. Jadi apa yang saya omongin ya saya membacakan apa yang tertulis gitu. Kalau ada yang mau protes ya protes yang bikin buku, jangan protes ke saya gitu. Tapi tujuan saya adalah apa? Supaya juga yang menonton paham bahwa yang saya tunjukkan itu adalah sebagai bukti bahwa di dalam ajaran mereka begini, bukan berarti saya memusuhi mereka, enggak. Saya tidak menebarkan ujaran kebencian, bukan. Selalu saya bilang ke teman-teman Muslim, kita belajar Kristologi ini bukan untuk membenci orang Kristen, bukan. Tapi untuk membentengi akidah kita orang-orang Islam ini. Nah, kan kita nggak mau umat Islam yang mungkin pengetahuannya pas-pasan, bisa dengan mudah menggadaikan imannya kepada sebelah gitu loh. Tapi kan bukan berarti kita benci dengan mereka. Oke, Don di profesi sehari-hari apa? Saya ini dengan kontraktor ya? Tukang bangunan. Tukang bangunan. Borong-borong gitu. Oke. Bangun apa namanya? Tapi khusus di konstruksi baja saya, spesialisasi di situ. Jadi bangun gudang atau bangun pabrik gitu. Tapi kok seneng banget ya pakai topi, pakai baju yang otomotif gitu. Anak celup, Bang. Apa itu? Klub. Anak klub. Klub apa? Ducati itu? Iya, betul Ducati. Emang saya hobinya motor. Nah kan Bang Helmi kan di Indralaya. Iya. Saya dulu sering dari Jakarta
ke Palembang atau ke Lubuk Linggau naik motor. Sendirian. Sendirian. Nanti dari Lubuk Linggau saya bisa naik motor ke Bengkulu, ke Padang, Pekanbaru, balik lagi ke Jambi, turun lagi Lubuk Linggau, muter-muter di situ. Jadi sambil ngeborong kerjaan, sambil menyalurkan hobi gitu. Boleh dong sekalian. Oh, iya, sambil menyelam minum air gitu, Bang. Dan itu bagian dari branding juga. Oh gitu. Iyalah. Iya. Podcast ini ngomongnya perbandingan agama, tapi ini Valentino Rossi dia ngomong. Valentino Rossi. Valentino Rossi kelas manula ya. Bukan kelas pemula ya. Gitu. Keren. Dulu saya waktu kuliah pelajaran agama Islamnya saya diminta baca di stan gitu. Bukunya Maurice Bucaille ya. Gitu ya. Saya ada juga bukunya. Le Coran, Le Bible, Le Science. Ya, betul. Ya, Quran, Bible, dan Science. Dan ilmu pengetahuan ya. Ya, persis tadi yang diterangin Doni di awal-awal ya. Saya juga ada bukunya. Semua diterangin. Betul. Cukup menarik tuh ya. Itu yang bikin menarik ini. Ketika dia sebagai dokter ahli bedah diminta oleh pemerintah Prancis untuk memeriksa mumi dari Mesir. Jadi akhirnya mumi ini dari Mesir harus dikirim ke Prancis untuk diperiksa oleh Profesor Maurice Bucaille. Di Prancis ada aturan, siapapun masuk Prancis harus punya paspor. Betul dong? Nah, mumi dong. Jadi mumi ini dibuatin paspor gitu. Yang benar. Terus. Benar. Tulisannya Ramses II apa Ramses III? Ramses II kalau nggak salah. Oh gitu terus. Lahir tahun 3000 BCE gitu ya. Nah, dari situ Profesor Maurice Bucaille memeriksa mumi itu kan. Ternyata diketahui bahwa di dalam jenazah mumi itu banyak sekali mengandung garam. Ceritanya gimana kok bisa jenazah mengandung banyak garam? Kalau orang itu tidak pernah tenggelam di dalam laut. Gitu. Dari situ akhirnya Profesor Maurice Bucaille ke Arab Saudi. Saya lupa di Arab Saudi atau di Libyanya beliau belajar Islam selama 2 tahun. Sampai akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam kan? Masuk Islam. Profesor Maurice Bucaille masuk Islam. Nah. Profesor? Kita bukan profesor, saya bukan profesor gitu. Yang profesor itu sampai dia menemukan hal seperti itu sampai akhirnya dia masuk Islam. Nah, kita yang bukan profesor, kita juga diberikan akal dan pikiran. Masa iya sih? Gitu loh. Yang profesor aja menerima, masa kita nggak nerima gitu loh. Gitu, Bang. Tapi kalau dilihat di negara-negara barat ya tren orang beragama tuh makin berkurang ya. Makin banyak yang tidak punya agama walaupun mereka pernyatuan atau agnostik gitu ya. Saya punya teman, Bang, di Itali. Kita tahu lah negara Italia itu identik dengan apa? Katolik kan? Iya. Kan ada Vatikan, negara di dalam negara Italia gitu kan? Iya. Menurut teman saya yang tinggal di Italia itu, sekarang rata-rata atau hampir semua warga Italia itu sekarang jadi ateis, Bang. Ateis apa agnostik? Ateis. Kalau ateis kan tidak percaya Tuhan. Iya, ateis dia bilang. Jadi tidak percaya Tuhan gitu. Bahkan kan beberapa tahun yang lalu saya pernah baca berita bahwa warga Italia ini menolak untuk bayar pajak ke Vatikan gitu. Akhirnya dihapuskan gitu. Jadi menurut teman saya ini sekarang gereja-gereja di sana tuh kosong. Masih ada yang kebaktian di sana masih ada, tapi orang-orang tua dan imigran katanya gitu. Yang warga-warga Italia udah ateis. Nah, nanti yang dari ateis ini bisa menjadi akhirnya mungkin menjadi apa? Islam. Jadi ada perjalanannya gitu dari Katolik. Bisa gitu. Iya bisa. Bahkan teman saya dari Kristen menjadi Yudaisme dulu baru masuk Islam ada. Nanti ada lagi yang dari Kristen ateis baru Islam ada juga yang begitu. Namanya istilahnya gini, Bang. Istilahnya orang yang istilahnya bergantung kepada orang lain, akhirnya lama-lama juga dia pasti akan merasakan bahwa dia juga harus mempunyai pegangan selain manusia gitu. Contoh lah misalnya naik pesawat misalnya. Ya. Toto pilot mengatakan para penumpang yang terhormat kita akan segera jatuh gitu. Gimana kira-kira? Ingat Tuhan gitu. Iya. Langsung ingat Tuhan gitu kan? Iyalah. Kira-kira yang ateis gimana kira-kira? Mungkin secara sadar, kalau dia sadar, nggak ada Tuhan ya udah santai aja atau dia panik atau gimana. Tapi secara naluri, walaupun orang ateis, sekalipun dia akan minta tolong sama siapa? Kalau nggak sama Tuhan gitu. Nah itu jadi ya oke, sekarang mungkin banyak ateis karena mungkin orang tidak mau mengikuti aturan agama. Mungkin salah satunya adalah itu. Dianggap memberatkan atau apa gitu ya? Dianggap mengganggu atau memberatkan. Padahal kalau dia mempelajari aturan agama, terutama dalam Islam, yang katanya berat, yang katanya merepotkan, yang katanya beban,
ternyata yang berat dan yang menjadi beban itu ternyata itu adalah kebutuhan untuk manusia. Gitu. Bukan untuk yang memerintahkan gitu. Sholat misalnya. Orang pikir dengan sholat itu kita melayani yang menciptakan kita. Tapi ternyata sholat itu adalah kebutuhan untuk kita gitu. Berzikir juga begitu, bersolawat juga begitu. Semuanya kembali ke kita kok gitu. Nah itu yang mungkin orang-orang belum tahu. Termasuk zakat dan sedekah. Termasuk zakat, termasuk puasa. Ada yang salah kaprah itu ya. Termasuk puasa juga kan, Bang? Puasa juga ya. Kita puasa, benar. Saya puasa. Nah kayak Bang Helmi sekarang puasa. Untuk apa? Apakah untuk orang lain? Apakah untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Kan untuk Bang Helmi sendiri. Gitu. Saya bayar kemarin ada bolong. Tapi saya tahu puasa itu sehat banget. Sedangkan kalau kita pergi ke dokter, kita bayar ke dokter. Dokter itu tahu penyakit kita, dokter itu bisa suruh kita puasa kan, Bang? Iya. Kita bayar ke dokter. Nah ini kita dapat perintah dari agama suruh puasa, yang artinya malah fungsinya buat kita, bukan buat orang lain, bukan buat siapa-siapa gitu. Ya memang mungkin kalau efek sosialnya juga ada. Dengan berpuasa kita juga bisa merasakan laparnya orang-orang miskin nih. Atau juga kita bisa membantu nih orang-orang miskin. Dan menahan emosi. Tetapi kan itu kan istilahnya aturan yang diturunkan untuk manusia, yang gunanya juga untuk manusia gitu. Ya mungkin itu orang-orang yang belum paham aja. Gitu aja Bang. Kalau Sang Pencipta kan nggak butuh apa-apa dari kita. Iya, kita sholat nggak sholat juga Allah tetap Allahu Akbar ya. Nggak berkurang dia. Nggak berkurang. Dan nggak perlu dibela-bela juga. Iya. Ya maksudnya kalau membela kan gini, ada orang beranggapan kok Allah mesti dibela sih gitu. Ya gitu ya. Seperti contoh yang kemarin nantang saya gitu ya. Yang nggak mau sewa tempat itu kan. Kan dia punya kasus kan ya kurang lebih. Perkataan membelanya itu kan sebenarnya bukan dalam konteks kita membela Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kan kita sedang menegakkan agama kita gitu, menjalankan agama kita dan menegakkan itu bisa disebut dengan membela. Gitu. Bukan berarti gimana ya? Memang bahasa kadang-kadang bisa menjadi rancu, Bang. Ya. Yang jelas Nabi kita mengajarkan kita untuk menghormatin agama lain, kepercayaan lain. Betul ya, Don ya? Iya, betul. Ya, jadi kalau kita diskusi saling belajar lah, itu bukan sesuatu yang tidak boleh. Betul. Gitu, ya. Lakum dinukumnya tetap, Bang. Ya. Lakum dinukumnya tetap. Agamamu ya. Tetap. Tetapi kan kita bukan berarti nggak boleh ngejagain saudara kita dari upaya-upaya pemurtatan. Gitu dong, Bang. Ya. Oke, jadi senang sekali saya bisa diskusi hari ini. Saya belajar banyak. Ya, Don Ditan sudah hadir. Banyak, saya kaget ternyata dia pernah ke Indralaya. Gitu. Ternyata dia kontraktor. 2018 saya ngekosnya di Jalan Angkatan 66, Bang. Oh gitu. Palembang banget. Istri saya kalau suruh ngekos di Palembang seneng dia. Kenapa? Palembang atau Lubuk Linggau seneng. Kenapa? Makannya. Empek-empek. Jadi ternyata kita juga baru tahu ya, empek-empeknya yang di kota Palembang atau Lubuk Linggau, yang di pinggir jalan lebih enak. Itu masih lebih enak daripada empek yang di Jakarta yang restoran besar. Iya, kan lebih enak. Itu kata istri saya begitu. Di Palembang ada pempek 1.000 Don. Enak. Udah gitu juga cukanya juga beda, Bang. Iya. Beda jauh cukanya sama di sini. Makanya sekarang Bang Helmi, kalau istri atau saya lagi pengen makan pempek nih, kita nggak nyari yang istilahnya bisa beli online yang di Jakarta, enggak. Kita tinggal WA toko pempek yang di Lubuk Linggau. Oh iya, suruh kirim. Dia kirim hari ini, besok sore nyampe tempat kita. Di vakum. Oh, itu beda rasanya. Dulu itu zaman saya waktu kecil justru yang pempek yang pakai itu tuh. Kardus? Bukan. Ape-ape gitu yang jualan. Oh, ape sama inci-inci gitu. Dalam dalam kayak basket gitu. Wah, itu enak betul. Di atasnya dikasih kain basah gitu. Iya, kenapa bisa rasanya beda ya? Enak banget. Dan nggak digoreng, lebih sehat. Gitu ya. Iyalah, dan saya ngeliat juga kan orang-orang sana juga memang dalam suasana apapun cemilannya pempek. Kapal selam dimakan. Terima kasih Don. Iya, sama-sama. Kalau Anda mau diskusi tentang perbandingan agama, selalu kodondi gitu ya, selalu. Gini juga Pak Helmi, mohon maaf ya. Jadi di Yayasan Pembina Mualaf Fatawid ini saya diamanahkan menjadi ketua Litbang. Saya dikasih tugas dalam setahun kamu harus berdebat dengan pendeta minimal 2 kali. Gitu. Oh gitu. Secara tatap muka. Ada program. Ada. Gitu. Demi apa sih sebenarnya? Ya demi dakwah. Demi siar. Jadi ya yang target kita bukan pendetanya, penontonnya gitu. Penontonnya. Iya.
Makanya ada YouTube channel Iya. dan Dondi sekarang muncul di mana-mana ya. Alhamdulillah gitu. Ke Dedi udah. Ke Dedi belum? Dedi belum. Denny Sumargo udah. Densus sudah. Densus. Belum lama kemarin dari Raja Dangdut. Oh Rama. Oh lucu ya gue liat ini ya. Dari kemarin belum lama dari Raja Dangdut, sekarang ke Raja Kuis. Bisikan apa? Bisikan Roma. Bisikan Roma. Seru itu saya pernah. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Bang Haji sehat-sehat terus. Iyalah. Ya, sudah senior. Kita lah. Iya. Tontonan dari kecil, Bang. Iyalah. Iya kan kita kecil kan nontonnya kan yang apa? Judi, darah muda, begadang gitu. Alhamdulillah bisa ketemu legend. Ke studionya langsung. Ke studionya beliau di daerah Depok. Baik, Doni, terima kasih. Sama-sama, Bang Helmi. Mudah-mudahan tetap sehat, Bang Sama-sama. Ya. Iya. Sama-sama mendoakan. Salam buat keluarga. Ya, oke. Jadi saya mengundang beliau hanya untuk kepengen tahu aja. Jadi ini satu fenomena baru dan lebih jelas siapa beliau, kenapa begitu ya. Jadi supaya tidak banyak juga salah kaprah, salah pengertian. Saya tuh selalu mengatakan orang kadang-kadang nggak banyak tahu tapi ngomongnya lebih banyak daripada yang banyak tahu. Ini yang bahaya. Jadi nggak ada maksud apa-apa. Ya, jadi terima kasih dan kita jumpa dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.